Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memulai bulan di mana kita mengingat akan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur untuk semuanya. Ketika kita sudah sampai ke bulan Agustus, kita senantiasa boleh dibawa hati kita untuk bagaimana kita bisa mengingat perjuangan bangsa kita dan mencapai kemerdekaan, dan itu yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum kita akan mendengar bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa Allah kami yang baik, Tuhan terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berkatkan pada setiap kami Bapa. Terima kasih kami sudah sampai di tahun di mana kami mengingat akan kemerdekaan bangsa kami. Tapi kami secara khusus juga akan terus melihat bagaimana Tuhan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami semuanya siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, sekali lagi di bulan di mana kita mengingat akan kemerdekaan bangsa kita, bagaimana kita yang ratusan tahun dikuasai, dijajah oleh bangsa lain, tapi pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, 76 tahun yang lalu, kita semuanya ini sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan itu, dan sejak hari itu bangsa kita itu menjadi bangsa yang merdeka. Nah, itu juga menjadi gambaran dari kehidupan rohani kita, bahwa Tuhan juga memerdekakan hidup kita semuanya. Bagian dari firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semuanya, saya membacakan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia sedang membahas tentang perhambaan dosa, tentang bagaimana hukum Taurat yang menjadi hukum yang mengatur segala sesuatu. Tetapi kemudian ada kasih karunia di dalam Yesus Kristus, di mana kemudian dilepaskan dari semua kuk itu, kuk dari hukum Taurat. Dan hanya imanlah yang kemudian membenarkan, yang kemudian memerdekakan. Kemudian dibahas juga tentang perhambaan dari orang yang belum merdeka, yang dalam artian memang itu budak secara jasmani, tetapi kemudian juga membahas tentang bagaimana budak itu dimerdekakan. Hari ini kita belajar tentang bagian dari firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, berarti ada bagian di mana ada sesuatu yang belum sungguh-sungguh merdeka, atau kemerdekaan yang diproklamasikan itu ternyata masih terus harus diperjuangkan. Dan itu mengingatkan kita semuanya. 75 tahun yang lalu ketika proklamasi tentang kemerdekaan bangsa kita itu diproklamasikan, kita tahu bahwa itu tidak serta-merta bangsa kita kemudian sama sekali tidak ada musuh, sama sekali tidak ada penjajahan. Sehingga kita mengenal yang namanya perang kemerdekaan, perang pasca proklamasi ternyata masih terjadi, dan itu sampai tahun 1949. Untuk kemudian benar-benar merdeka, ternyata memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Firman Tuhan berkata bahwa Kristuslah yang memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk dosa, dari perhambaan akan dosa, dan semua hal. Tetapi kemudian supaya kita sungguh-sungguh merdeka, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, rupa-rupanya ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Sehingga firman Tuhan berkata supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Ada hal-hal yang sungguh-sungguh kita belum merdeka, atau kita belum merdeka dengan sesungguhnya, dan itu yang harus terus kita perjuangkan. Kemerdekaan bukan cukup pada proklamasi. Tuhan sudah memerdekakan kita, dan proklamasi iman kita adalah kita ini orang merdeka. Tuhan juga memproklamasikan kemerdekaan kita ketika Ia kemudian berkata kepada roh-roh yang ditulis dalam kitab 1 Petrus bahwa
Yesus itu menang. Kemenangannya juga memenangkan kita semuanya, memerdekakan kita semuanya. Tapi ada bagian di mana kita semuanya juga harus terus berjuang untuk kemerdekaan kita. Sekarang kita lihat dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, kita diajar dengan bagian ini. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa mempertahankan kemerdekaan dan kemudian dikatakan kita ini menjadi sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Nah, langkah yang pertama, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dasar kemerdekaan kita adalah Kristus yang memerdekakan kita. Ia yang berjuang untuk kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan kita kepada roh-roh, kepada iblis, kepada semua lawan yang dulunya menawan kita. Kemudian firman Tuhan berkata, karena itu berdirilah teguh. Kristus sudah memerdekakan kita, dia juga sudah memproklamasikan kemerdekaan kita. Tetapi untuk kita ini sungguh-sungguh merdeka, firman Tuhan berkata kepada kita semua, hal yang pertama yang kita mesti harus lakukan adalah berdirilah teguh. Nah, berdirilah teguh. Kita tidak cukup menikmati kemerdekaan, tetapi kemudian kita menikmati kemerdekaan dengan kita ini menjadi orang yang loyo. Kita ini menjadi orang yang tanpa karya. Firman Tuhan berkata, berdiri teguh atas proklamasi yang sudah dikumandangkan, atas semua karya yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita ini, berdirilah teguh. Nah, apa itu berdiri teguh? Kita pernah tahu bagaimana Tuhan mengajar kepada para murid dalam sebuah khotbah di atas bukit. Kita tahu khotbah di bukit ditulis di Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7. Nah, di Matius pasal yang ke-7 dia berbicara tentang orang yang bijak dan orang yang bodoh. Diumpamakan di sana, orang yang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ya buat dasar yang kuat, baru kemudian rumah didirikan. Alam kemudian menjadi tantangannya. Ada hujan, ada banjir, kemudian juga ada angin ribut, ada angin badai. Orang yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Kondisi alam sama, tidak bisa dipungkiri. Ada hujan, ada banjir, kemudian juga ada angin ribut, ada angin badai. Apa yang kemudian terjadi? Rumah yang didirikan di atas batu dengan dasar yang kuat, dengan konsep yang kuat, dengan semua perancangan yang baik, itu tetap kokoh. Hujan tidak membuat rumah ini roboh. Banjir tidak membuat rumah ini hanyut. Badai tidak membuat rumah ini kemudian hancur berantakan. Tetapi apa yang terjadi dengan rumah yang didirikan di atas pasir? Rupa-rupanya dikatakan di sana banjir telah menghanyutkannya. Hujan telah menghancurkan rumah itu dan angin memorak-porandakan. Runtuh dan hebatlah kerusakannya. Dan apa yang kemudian Tuhan katakan, Tuhan sampaikan, orang yang bijak itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar dan melakukannya. Sekarang kita lihat, ketika Tuhan berkata bahwa supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Allah itu memerdekakan kita, itu berdirilah teguh. Berdirilah kokoh. Berdiri kokoh itu sama seperti bangunan yang didirikan di atas batu yang kuat, dasar yang kuat, yang tetap berdiri kokoh. Tuhan mau mengajarkan kita semuanya supaya kita ini menjadi orang-orang yang berdiri kokoh, berdiri teguh. Tantangan akan selalu ada, sama seperti yang saya ceritakan di awal bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45 tidak serta-merta kemudian tanpa musuh, tanpa tantangan. Yang kemudian diperjuangkan lagi adalah bagaimana membebaskan seluruh wilayah Indonesia ini dari penjajahan, dari kekuasaan penjajah. Dan bangsa kita ini memperjuangkan. Dan itu diperjuangkan
juga setelah proklamasi kemerdekaan. Tuhan juga mengingatkan kepada kita semuanya, kita juga terus harus memperjuangkan kemerdekaan yang sudah kita miliki. Kita terus harus bekerja, kita terus harus berjuang, kita ini harus berdiri kokoh. Menjadi orang beriman tidak serta-merta kita kemudian tanpa tantangan, tanpa hujan, tanpa petir, tanpa angin, tanpa badai, tanpa banjir. Hal-hal yang rohani yang terjadi bukan berarti kemudian kehidupannya kemudian serba mulus. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa kita ini butuh firman yang kita lakukan, dan itu membuat hidup kita ini berdiri kokoh. Firman Tuhan berkata hari ini, berdirilah teguh di dalam imanmu. Kita ini sudah merdeka. Kita ada dengan keyakinan akan proklamasi iman itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hari ini bangunlah hidup kita, dasar hidup kita di atas dasar yang kokoh. Supaya apa? Supaya bangunan iman kita ini tetap berdiri teguh. Supaya kalau iman ini diumpamakan sebagai sebuah bangunan, tidak akan dihancurkan oleh banjir, tidak akan dihanyutkan oleh banjir, tidak akan dihancurkan oleh angin badai. Kita ini bangunan yang berdiri kokoh. Saudara adalah orang-orang sebagai bangunan rohani yang berdiri kokoh. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita semuanya. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena itu berdirilah teguh. Kemudian jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kitab Galatia memang berbicara tentang perbudakan dari dosa, perbudakan-perbudakan rohani. Dan kita ini sudah dilepaskan. Kemerdekaan kita adalah Kristus yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita merdeka dari dosa, kita merdeka dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan. Oleh apa? Hukum kasih karunia yang sudah berjalan dalam hidup kita dan kita terima dengan iman. Itu yang kemudian memerdekakan kita. Tetapi firman Tuhan kemudian berkata supaya kita ini sungguh merdeka, pertama tadi kita berdiri kokoh. Yang kedua adalah jangan mau lagi dijajah, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika dikatakan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, itu bagian yang sebenarnya kita sadari. Kalau kuk perhambaan ini kita tahu, tetapi jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, yang artinya bahwa jangan lagi dengan sadar kita ini masuk lagi ke dalam perbudakan dosa. Hal-hal yang kita tahu bahwa itu berdosa, jangan lagi kita masuk ke dalamnya dan kita kemudian dikenakan kuk itu. Kemudian kita dengan sengaja masuk ke dalam perhambaan lagi. Jangan lagi mau dikenakan. Dulu sewaktu kita belum ditebus oleh Tuhan, kita memang ada di dalam kuk perhambaan. Tetapi itu hal yang tidak kita sadari. Hal di mana itu di luar kuasa kita, di luar sepengetahuan kita. Tapi kalau berbicara Galatia 5 ayat yang pertama, jangan lagi mau, berarti kita ini sudah sadar. Dan ketika kita dikenakan kuk perhambaan, berarti atas kesadaran kita. Berkali-kali saya berkata untuk menggambarkan bagian ini, kalau kita ini sedang lewat di jalan dan kemudian tiba-tiba ada burung dan kemudian hinggap di kepala kita dan kemudian dia buang kotoran di telinga di atas kepala kita. Nah, itu bagian yang tidak kita sadari dan kita berkata bahwa ini wajar. Mungkin kita berkata ini apes. Ada burung hinggap di kepala kita dan membuang kotoran di kepala kita. Ini hal yang tidak kita sadari. Dan itu mungkin berkata bahwa ini bisa dimaklumi, ini tidak apa-apa. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa kalau kemudian burung itu bersarang di kepala kita. Karena kita tahu dia ada di kepala kita dan dia membuat sarang dan kita diam saja. Itu hal yang kita sadari dan kita membiarkannya. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan adalah hal yang kita tahu, kita sadar, tetapi kita kemudian sengaja untuk kita memasukinya. Dan
sama saja kita sedang mau lagi ada di dalam keadaan yang terjajah. Firman Tuhan berkata, hari ini mengawali bulan di mana kita menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kemerdekaan rohani kita, kemerdekaan roh kita. Mari kita yakini bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh merdeka. Tuhan Yesus sudah memerdekakan hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita ini ingin sungguh-sungguh merdeka, yakini Kristus itu yang memerdekakan kita. Kemerdekaan bukan dari usaha kita, tapi atas rahmat Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang memerdekakan kita. Baru kemudian kita mengisi kemerdekaan itu dengan kita berdiri teguh di dalam iman. Kita bangun rumah rohani, rumah hidup kita, rumah Tuhan dalam kita. Ini dengan dasar yang teguh. Kita tidak akan dikikis oleh banjir. Kita tidak akan goyah oleh angin badai. Angin badai pengajaran akan banyak. Dan kita sudah mendengarnya. Rupa-rupa pengajaran ada di muka bumi ini. Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada kita semuanya, hanya iman dalam Kristus Yesuslah itu kebenaran yang akan membawa kita kepada kemerdekaan. Injil tentang Yesus yang sudah mati tersalib, hidup lagi untuk selama-lamanya, dan hanya oleh Dia manusia bisa diselamatkan. Itulah dasar kemerdekaan hidup kita. Berdirilah teguh. Bangunan hidup kita, bangunan rohani kita harus kokoh. Dan yang kedua, jangan lagi mau dikenakan perhambaan. Jangan dengan sengaja dalam kesadaran kita kemudian masuk ke dalam perhambaan. Banyak yang bisa memperhamba kita. Kebiasaan kita, dosa-dosa di masa lalu kita yang mungkin kita bisa cenderung untuk kita bisa mengulanginya. Ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan dan kita mau berkata, aku mau hidup bagi Kristus dan aku tidak lagi apa yang aku sadari hari ini dan itu membuat aku terbelenggu, aku akan jauhi. Yuk kita akan terus maju dalam Tuhan. Hal yang kita tahu bahwa itu akan membelenggu kita akan bebaskan diri kita dari semuanya itu. Atau bahkan mungkin kekhawatiran, bahkan itu mungkin ketakutan, bahkan itu mungkin kecemasan. Hari-hari ini banyak orang cemas, hari-hari ini banyak orang takut, hari-hari ini banyak orang khawatir. Itu bisa membelenggu, itu bisa menjadiku. Tidak dipungkiri kita pun mungkin bisa digodai untuk merasa takut tentang hari depan. Takut dengan seperti apa hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Kita sudah ada di masa-masa yang memang tidak mudah di 1,5 tahun terakhir. Tapi firman Tuhan berkata, kita jangan lagi mau dikenakan kuk. Kalau itu kuk itu berupa kecemasan, kita yakin Tuhan itu pemelihara kita. Kalau kita mungkin digodai untuk ini khawatir dengan semua hal, Tuhan juga berkata jangan kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu yang di surga tahu kalau kamu itu memerlukannya. Jadi Tuhan sudah jamin hidup kita. Kita terus berjalan di dalam terang Tuhan. Jangan lagi mau dikenakan kuk. Dan itu membelenggu hidup kita. Yang itu membuat kita kehilangan kemerdekaan kita. Puji Tuhan. Merdeka untuk kita semuanya. Hidup kita di dalam kemerdekaan karena Tuhan Yesus memerdekakan kita. Kita merdeka dari dosa, kita merdeka dari kutuk hidup kita. Kita merdeka atas segala sesuatu yang membuat kita ini terbelenggu. Mari kita maju di dalam Tuhan dan kita berdiri teguh di dalam iman. Allah yang menjamin kita, Yesus yang sudah mati untuk kita, yang sudah berkorban untuk kita supaya kita ini hidup bagi Allah dan kita dijamin hidup sekarang sampai pada yang akan datang. Dan kita tidak lagi mau dikenakan perhambaan. Jangan lagi mau terjajah oleh apapun juga, oleh dosa, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh apapun juga. Mari kita tampil sebagai orang merdeka. Mari kita terus berjalan di dalam posisi hidup orang-orang yang merdeka. Amin. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat hidup kita semuanya. Merdeka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus yang memerdekakan kami. Kami akan terus berdiri kokoh di dalam iman kami. Kami tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kami orang yang bebas. Kami akan memerintah hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena firman-Mu akan terus berbicara atas kami dan tumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.